Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri dimanapun berada, ketemu lagi dengan Andi Winata dan partner saya ini namanya Mas Ageng. Halo Mas Ageng. Halo. Gimana malam ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Aduh, kita mau sedikit ngebahas tentang perjalanan di belakang kemarin ya. Kita buat konten. Jadi di belakang bikin konten kita tuh pasti ada cerita yang menarik juga kalau kita ulas di podcast pada malam hari ini ya, Mas Ageng ya. Jadi kemarin kita sempat ke Tegal juga ya. Iya. Gimana tuh pengalaman kita di Tegal? Seru ya? Ya walaupun cuman sebentar tapi benar-benar seru dan mengasihkan. Asik ya. Kita cuman one day one night ya di Tegal ya. Itu seru banget tuh dari perjalanan di situ kita juga bisa nambah pengalaman dan kita juga tahu sejarah-sejarah betul orang dahulu gitu. Benar. Jadi kita kemarin ke lokasinya itu kalau nggak salah ini ya makam Sunan Mbah Mayakerti ya. Iya benar. Nah jadi Sunan Mbah Mayakerti ini adalah dulu katanya penyebar agama Islam di Kabupaten Tegal ya, Mas Ageng ya? Iya, benar banget. Wah, itu sangat wali Allah ya. Wali Allah. Wah, luar biasa. Kita bisa mengunjungi dan kita berziarah ya. Betul. Kenapa saya mengajak ke sana? Mengajak Mas Andi ke sana. Karena biar Mas Andi tahu bahwa wali itu bukan cuma 9. Oh, tapi ada wali-wali banyak sebenarnya wali-wali ini. Tapi yang terdaftar itu cuma 9. Contoh gitu seperti ya. Nabi aja 25 tapi yang terdaftar. Tapi banyak itu juga banyak gitu. Banyak nabi-nabi juga. Makanya kita selain mengulas konten-konten horor, apa salahnya sejarah gitu. Terus yang berhubungan dengan keagamaan ya, gitu ya. Benar. Ya. Terus kita kemarin ada pengen ke lokasi apa tuh yang kita nggak jadi tuh, Mas Ageng? Iya, jadi saya kenapa kemarin sempat cancel ya. Jadi tadinya itu rencana saya mau ngajak ke daerah yang orang sana bilang itu Tuk Jimat. Tuk Jimat? Iya, jadi kalau orang Jawa bilang itu Tuk Jimat itu tempat pembuangan jimat-jimat. Gitu. Jadi orang yang punya jimat atau pusaka-pusaka gitu ya? Iya benar ya, mungkin kenapa kemarin saya cancel dan saya batalkan karena medannya pun di sana nggak bisa dilalui oleh kendaraan. Oh gitu, karena apalagi, mungkin aksesnya masih tanah gitu ya? Iya, apalagi kan posisinya pas pada saat itu kita hujan gitu loh. Kita takutnya gitu ya. Ada apa-apa kan, jadi ibarat kita menjaga keselamatan aja lah gitu. Benar, kita memang harus mentingkan keselamatan ya, itu yang utama dalam kita beraktivitas ya. Ya jadi memang itu Tuk Jimat itu lokasinya di apa, dekat gunung kah atau memang di perbukitan? Dia itu di kaki gunung, Mas. Kaki jadi gunung Slamet gitu ya? Iya, jadi dia ada salah satu mata air. Walaupun cuacanya panasnya seperti apa, terus ibarat kata nggak pernah hujan, tapi mata air itu nggak pernah berhenti dan habis. Dan nggak jauh di mata air itu ada sebuah sumur keramat yang dijaga dan akan dibuka itu setiap setahun sekali di acara Maulid Nabi. Itu bakalan dibuka gitu. Berarti dibuka secara umum itu setiap tahun sekali pada momen Maulid Nabi gitu ya. Itu baru dibuka. Oke. Itu mungkin ada ritual apa tuh kalau setelah Maulid itu ada dibuka, itu ada ritual apa tuh Mas Ageng? Ya kalau menurut saya sih itu kepercayaan aja ya Mas. Kepercayaan, kayak adat gitu ya? Iya, karena kan kalau saya orang Jawa ya mungkin keturunan sana ibaratnya percaya bahwa itu ibaratnya air zam-zamnya di Indonesia ya itu. Oke. Mungkin air yang berkaromah kali ya, bisa dibilang seperti itu ya? Ya karena memang di setiap ini ya, di negara kita juga banyak ya Mas ya, hal-hal apa kayak sumur-sumur yang warga sekitar mungkin mempercayai punya khasiat gitu ya. Iya, benar, bisa ibarat kata mengobati, menyembuhkan orang sakit gitu ya. Ibaratnya. Cuman kan balik lagi ke kepercayaan dan kepada orangnya masing-masing gitu. Betul. Kadang kan orang yang lain itu disalahgunakan gitu Mas. Gitu. Contohnya kalau misalkan orang menyalahgunakan itu untuk apa tuh Mas biasanya? Ya kadang kita itu datang udah punya niatan jelek gitu Mas. Buruk gitu ya. Iya, misalkan kita datang, gue dapat air ini, gue pengen minta sesuatu saat minum air ini, entah itu tahan bacok atau buat perempuan, karena gitu loh. Jadi, niatnya udah jelek gitu loh. Bisa dibilang niatnya itu kayak
dia mau jadi playboy misalkan gitu bisa ya. Jadi seperti itu. Melet-melet cewek gitu bisa. Bisa tuh ya. Iya, ya seperti itulah kadang ya itu. Saya bilang ya kebodohan manusia ya seperti itu. Ya, disalahgunakan ya. Sebenarnya kalau hal-hal yang memang awalnya baik, ya tergantung orangnya. Betul. Menggunakannya dengan kebaikan juga atau dengan yang tidak baik gitu ya. Iya, benar. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh masih banyak tempat yang harus kita eksplor ya. Sebenarnya di Tegal itu banyak tempat-tempat sejarah dan tempat-tempat horor. Jadi balance gitu loh Mas. Banyak tempat sejarahnya, banyak tempat horor. Jadi kayak tempat-tempat keagamaannya gitu ya, religinya, terus dan juga ada hal-hal yang lokasi-lokasi angkernya gitu ya. Benar. Jadi di sana itu bukan cuman Mbah Maya Kerti Binsing aja, tapi ada Mbah Panggung, ada Pangeran Purbaya, terus ada Mbah Arjuna, itu banyak Mas. Terus juga katanya ada itu juga ya, Goa Mak Lampir ya Mas? Benar, itu Goa Mak Lampir itu tepatnya di Pangeran Purbaya. Di Kabupaten Tegal atau di Kota Kabupaten Tegal. Jadi di situ itu makam-makam orang terdahulu dan ibarat kata kalau orang dulu bilang itu kayak toko pewayangan gitu itu kayak sesepuh gitu ya. Sesepuh sana ya. Di situ ada goanya Malampir, bahkan goa itu terbuka pada saat hari Jumat. Hari Jumat doang. Hari Jumat. Saat orang menjalankan sholat Jumat. Ya. Itu pasti goanya terbuka, Mas. Kenapa seperti Jadi itu? Gini, dulu ada cerita waktu saya masih di kampung ya. Iya. Ada salah satu seseorang situ, waktunya sholat Jumat, dia nggak sholat Jumat. Dan dia melihat perempuan di dalam gua yang sangat cantik, Mas. Oh, jadi ada sosok wanita cantik di dalam gua. Nah, ya tiba-tiba dia masuk kayak ke dalam gua, gitu. Masuk ke dalam gua. Pada saat sholat Jumat sudah selesai, pintu itu tertutup lagi. Bahkan sampai sekarang. Yang terjadi sama orang yang masuk di gua itu nggak bisa keluar. Gitu. Oh my god. Itu ya kalau buat saya pribadi ya Mas, saya percaya. Mungkin kalau buat yang lain nggak tahu mitos atau gimana. Cuman kalau buat saya pribadi dan orang-orang Tegal ya terutama itu percaya. Kalau Goa Malampir itu terbuka pada saat hari Jumat dan melakukan ibadah sholat Jumat loh Mas. Dan tertutup kembali di saat sholat Jumat selesai. Oh mungkin kalau ini bisa dibilang tuh kayak godaan gitu ya. Jadi mungkin orang-orang yang imannya kurang kuat bisa terpancing dan tergoda. Yang nggak melakukan sholat Jumat gitu loh. Jadi ya udah ditarik. Misalkan dia dari rumah niatnya sholat Jumat, tapi pada saat lewat goa itu ada godaan seperti sosok wanita cantik. Oke. Ya jadi sebenarnya kalau kita bicara kepercayaan itu kan di negara kita nih terutama Indonesia tuh banyak adat dan istiadat budaya gitu ya, dan memang juga menganut kepercayaan gitu ya. Benar. Nah jadi kalau kita buat konten, setiap kita buat konten ke tempat-tempat horor ya kita selalu sampaikan konten kita ini adalah kita nggak semua paksa orang supaya percaya konten kita ya. Betul. Jadi kita intinya tuh kayak berbagi cerita gitu ya. Berbagi ilmu juga, pemahaman atau pemahaman gitu ya. Jadi poinnya sebenarnya kita nggak pernah menyuruh sahabat misteri untuk percaya, tapi poinnya kita hanya sharing pengalaman gitu ya. Betul. Gitu karena semua kan memang didasari dengan kita punya pemahaman masing-masing ya, beda-beda gitu. Jadi intinya seperti itu aja ya, sahabat misteri. Oke, jadi kemarin kita sempat ke itu juga ya, selain dari makam Sunan Mbah Maya Kerti, kita juga ada ke rumah tekstil peninggalan zaman Belanda ya. Ya, jadi rumah itu tempatnya none-none Belanda dulu. Wow. Jadi kalau orang sekarang bilang itu kayak mes. Gitu loh. Jadi dulu itu terkenal Tegal itu kota kayak tekstil gitu, terbesar mungkin terbesar. Di Jawa Tengah gitu ya. Iya. Jadi sebelum Pekalongan terkenalnya di Tegal. Tegal dulu. Baru kalau Pekalongan mungkin batik kali ya. Iya, batik. Jadi tekstil itu ya cuman yang membuatnya itu bukan orang asli pribumi Tegal. Tapi orang yang membuatnya itu ya orang Belanda itu, none-none Belanda. Makanya pada saat kita review ke sana bahkan sama ayah saya bilang ada sesosok perempuan noni Belanda menangis di dan depan rumah gitu ya. Suaminya gitu loh. Karena banyak itu Mas, cuman kan
berhubung kemarin kita pada saat ekspos tiba-tiba kita dapat informasi ada tempat, ada lokasi yang lebih horor di area jembatan nah, gitu ya. Ya di Kaligung. Ternyata gitu ya. Kita datang, Mas Andi pun merasakan sempat ada interaksi, suara tangisan perempuan. Ya, jadi pada saat kita bergeser ke area jembatan Kaligung, itu lokasinya nggak begitu jauh ya Mas Ageng ya? Nggak begitu jauh, paling 500 meter lah. Nggak, lebih, kayaknya ada 3 kilo, 2 kilo ada itu kayaknya. Oh, kurang segitu ya. Nah di situ tuh lokasinya tuh saya dengar suara lintihan nangis ya Mas Ageng ya. Pada saat kita ngobrol tiba-tiba Mas Ageng, saya dengar suara nih. Benar, ya itu mitosnya jadi gini Mas, kalau cerita di Kaligung gitu ya, yaitu yang ayah saya katakan ada sesosok anak kembar ya. Yaitu memang yang ibarat kata lebih jahat dibanding siluman buaya putih. Buayanya. Cuman kalau yang posisi Mas Andi dengar itu yang sesosok perempuan menangis. Yeah. Kalau memang sosok itu menampakkan diri dan Mas Andi berniat baik mau menolong gitu, mau menolong, dia malah berbalik gitu loh Mas. Dia bukan mengucapkan terima kasih atau gimana, tapi dia malah menarik gitu, dia mencelakakan gitu. Makanya banyak warga di situ itu banyak yang ibarat kata kecelakaan, jadi korban kayak gitu. Makanya kemarin kita pas lagi ekspos ada tuh tempat yang lebih angker dibanding di sini. Makanya kita ekspos ke sana kan ternyata memang benar. Tapi alhamdulillah selama kita di sana nggak ada gangguan apa-apa, cuman dengar suara-suara itu mungkin hal itu biasa lah ya. Iya benar. Dan itu mitos di Kaligung sendiri katanya ada sosok buaya putih. Buaya putih kalau orang Jawa bilang itu beruncul. Beruncul. Iya, jadi sosok buaya putih, jadi badan buaya berkepala manusia. Iya. Itu sosoknya apa? Negatif atau positif? Itu negatif. Cuman dia itu kadang keluarnya itu menandakan gitu loh Mas. Ada peristiwa. Iya, misalkan mau banjir. Dia nongol. Dia bakalan datang gitu loh. Pasti setiap dia datang 1 atau 2 hari kemudian pasti bakalan hujan. Banjir gitu. Tapi memang banyak juga ya, mungkin tidak hanya di Kaligung itu ya. Iya, banyak. Bahkan yang kemarin kita pernah review di kali perbatasan Bantar Gebang Cikeas juga itu kayaknya itu juga ada buaya putih juga, dan kalau memang dia nongol itu beberapa hari kemudian pasti akan ada kayak musibah banjir kayak gitu ya Mas Ageng ya. Kebanyakan kayak gitu. Seperti itu ya. Kalau cerita buaya putih kebanyakan kayak gitu. Dan dia pasti menunggunya tuh di area kali kalau nggak danau gitu ya. Iya, jadi kalinya itu pun kelihatannya dangkal, padahal dalam. Jadi penglihatan orang dangkal gitu ya. Padahal itulah udah itu jebakan siluman, tipu daya ya, budaya siluman seperti itu. Nah jadi kemarin kita juga ada sempat ke makam keramat juga ya Mas Ageng ya. Oh iya benar, yang baru kemarin banget nih. Iya benar. Nah itu lokasinya kan kita awal nggak tahu tuh nih lokasi makam siapa gitu kan. Benar. Terus ya kita meraba-raba dengan sendirinya aja gitu ya. Kita datang, ya Mas Ageng kayak berinteraksi dengan makhluk yang di sana, terus juga dapat informasi setelah kita ada mediator ya Mas Ageng ya. Dan jadi, alhamdulillah dapat jawabannya. Ya betul. Karena itu kita nggak tahu nih makam siapa yang bersemayam di situ. Tiba-tiba dengan makhluk gaib yang ada di sana, kita dikasih informasi kalau yang dimakamkan di situ adalah Eyang Prabu Angin-Angin. Iya, benar. Oke. Karena kan konten kita ini bukan tertuju pada penampakan, tapi konten kita ini cerita ya, mengulas sejarah ya, gitu. Atau cerita zaman dulu yang mungkin orang nggak tahu ya. Iya, misalkan kayak kita waktu itu review ke rumah kosong yang di kampung Vietnam, orang bilang angker atau gimana, kita bukan masalah angkernya, tapi kita pengen tahu cerita, dulunya ini seperti apa, walaupun di situ banyak sosok-sosok seperti kuntilanak atau gimana, tapi kan kita bukan mau menampakkan gitu ya, menampakkan enggak, tapi kita ingin tahu gitu loh. Kalau orang bilang kepo lah gitu loh. Ya karena memang gini ya, orang-orang zaman sekarang mungkin nggak peduli dengan sejarah. Benar. Ya kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau kita ini sebenarnya orang yang pengen menggali sejarah, cerita apa, apalagi ceritanya itu yang berbau-bau mistis gitu ya. Kan seru ya Mas Ageng ya. Kalau kita ulas Indonesia itu suka loh dengan hal-hal misteri ya. Nah, kalau saya mau nanya sama Mas Andi, boleh? Gimana?
Kalau buat Mas Andi pribadi, lebih suka jalan ke mall atau ke tempat-tempat horor? Kalau saya pribadi, saya 50-50 ya. Jadi 50 ke horor, 50 ke mall. Kenapa? Biar balance soalnya. Oh, jadi kayak gitu. Kalau saya malah terbalik. Gitu. Saya lebih sepenuhnya lebih baik ke tempat horor. Karena saya, ya mungkin Mas Andi sudah waktu di Tegal sana bertemu sama ayahanda saya kan. Betul. Saya sering dari kecil diajak sama ayahanda saya ke tempat-tempat yang horor gitu ya. Bukan berarti ke horor untuk menguji nyali atau gimana ya. Jadi biar kamu tahu ini sejarah ya, gitu ya. Dulunya ini seperti apa dan dia itu apa gitu. Dan makhluk gaib itu seperti apa wujudnya. Nah, wujudnya gitu. Itu menampakkan bukan berarti menakut-nakuti seperti itu loh. Jadi ya itu dia, daripada kita ke mall, lebih baik ke tempat horor gitu. Kalau saya lebih ke ya momennya ya. Kadang kalau lagi mau ke mall nih, boleh ke mall. Ya, sesekali nggak masalah. Boleh nih malam ini kita bikin konten ke tempat horor. Nah, terus seru tuh. Jadi kita punya pemahaman bermacam-macam gitu. Kalau saya pribadi ya. Karena memang hal horor itu, hal mistis itu memang kayaknya seru kalau kita ini ya. Ulas gitu ya. Ya selain, kalau menurut saya Mas, saya nggak tahu kalau buat yang lain. Kalau menurut saya pribadi, selain kita mengenal sejarah, dan yang kedua itu kita takut sama yang namanya perbuatan maksiat. Jadi kita ingat selalu yang namanya kematian gitu. Iya, betul. Jadi kalau kita ke tempat-tempat seperti itu, kita itu pasti berpikir, wah setan ini serem gini-gini. Tapi kalau kita bisa interaksi bahwa dia itu sebenarnya gitu dia pengen cerita ke kita gitu loh. Kita ikut sedih Mas gitu loh. Jadi dia punya cerita dahulunya itu sedih gitu. Benar. Dulu saya pernah diajak sama ayah saya waktu sebelum saya ketemu sama Mas Andi ya. Ada di salah satu tempat di Tegal. Di situ itu sama jembatan. Cuman waktu kemarin kita nggak kesana. Ya, itu namanya Bruk Abang. Jadi ya saya sampai merinding kalau ingat itu ya kan. Apa tuh Bruk Abang namanya? Kenapa Bruk Abang? Kalau abang itu artinya merah kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya itu abang. Jadi kenapa dinamakan Bruk Abang? Karena di situ tuh banyak yang namanya pertumpahan darah, Mas. Jadi saya di situ digembleng sama bapak saya. Coba kamu lihat konsentrasi di situ. Saya udah konsentrasi, saya bilang saya nggak dapat apa-apa Pak. Belum, karena kamu belum fokus. Setelah saya fokus, timbul. Saya ibarat kata kayak lagi nonton bioskop Mas. Bener-bener Indonesia itu memperebutkan kemerdekaannya dengan jeripaya yang sangat luar biasa gitu loh, Mas. Enggak seperti anak pemuda sekarang gitu loh. Makanya saya sampai di situ, saya sampai netesin air mata. Sampai orang tua saya bilang, kenapa kamu nangis? Sedih Pak. Terus dengan cerita masa lalu ya? Iya, jadi ya cuman ibarat kata, ya mungkin sekarang ya maaf aja anak-anak pemuda sekarang bisa enak-enakan yang namanya TikTokan, menikmati kemerdekaan ya. Iya, ibarat kata TikTokan, Instagram, Facebook, sosmed. Nah, gitu nggak seperti anak-anak muda dulu. Anak-anak muda dulu berjuang tuh dijajah. Jangankan memikirkan mau makan gitu Mas. Itu udah intinya merdeka. Tidur aja bahkan nggak nyenyak ya. Benar Mas. Makanya tuh pesawat, ya kan? Iya. Apa namanya? Saya rudal gitu ya. Bukan saya sombong atau gimana. Saya berani coba, barangkali ada yang menonton atau mungkin yang punya ilmu lebih hebat dari saya. Saya berani menantang beliau untuk datang ke wilayah saya di Tegal, terutama di Bruk Abang, dan lihat di situ kilas historinya. Historinya itu seperti apa. Kalau memang beliau nggak bakalan meneteskan air mata, terserah. Berarti saya hoax. Tapi memang ini ya, kalau dibicara Indonesia itu mungkin bukan hanya di Tegal Mas ya. Benar. Karena kayak dulu juga ada jembatan di Surabaya gitu kan. Terus di sini kan ada juga apa namanya? Kota Tua gitu kan. Ada juga. Enggak, di apa, Lubang Buaya. Lubang Buaya itu. Iya. Jadi sebenarnya boleh itu kapan-kapan kita ekspos di situ. Lubang Buaya. Nanti ya. Kalau kita ada kesempatan kita boleh kita eksplor sana. Karena emang tuh katanya aura horornya ini ya. Dan ya saya kan kerjaan saya kan ojol ya Mas. Saya pernah nganter paket ke daerah situ. Ke area sana. Iya, ke area sana. Nggak jauh dari wilayah sana, dan saya melihat sekelebatan memang saya masih melihat tentara masih pakai baju itu ya, dinas gitu ya. Masih pakai baju tentara yang model dulu gitu. Jadi ya kalau ngelihatnya ya sedih lah gitu. Sedih ya. Itunya ya, apa, residual energinya ya Mas ya. Iya, benar.
Oke, jadi Ya memang mungkin kalau saya bilang di situ auranya positif mas, positif ya. negatif. Karena memang gini ya, karena memang itu satu monumen yang pahlawan kemerdekaan kita ya. Iya benar. Nah pasti kan otomatis dia auranya positif, ya kan. Nah mungkin untuk orang-orang kayak Mas Ageng, orang-orang yang indigo itu pasti bisa melihat flashback pada masa lalu tuh ya. Ini ceritanya seperti apa gitu kan pada saat zaman dulu itu ya. Memang kalau kita bicara sejarah negara kita tuh memang negara kita sangat luar biasa loh Mas Ageng. Ya. Kita filosofinya itu hanya dengan bambu runcing kita bisa merebut kemerdekaan. Bambu runcing itu cuma kelihatannya aja mas, cuman kan kalau orang-orang gaibnya. Nah itu dia. Jadi, karena kan Indonesia itu terkenal gaibnya, cuman orang Indonesia itu banyak nggak percaya sama yang namanya gaib-gaib. Makanya kita nggak ada salahnya mengulas cerita-cerita yang berbau-bau gitu. Mistis gitu ya. Benar. Ya memang di Indonesia itu memang hal mistisnya itu sangat luar biasa ya. Kalau saya bilang dari Sabang sampai Merauke itu semua ada, dari Kalimantan, Banten, Sumatera, setiap ini Bugis, banyak. Setiap daerah ya. Iya, benar. Kayak misalkan tuh yang terkenal mungkin apa? Kalimantan gitu kan? Dikenal dengan yang namanya Palima Burung. Sampit itu ya. Iya, itu ada yang namanya Palima Burungnya itu juga terkenal mistisnya. Terus di apa namanya ada suku Baduy. Ya, Baduy itu di Banten itu ya. Banten. Dan sekarang suku Baduy juga banyak tuh mas. Dia pada mungkin hijrah gitu ya ke kota-kota yang besar. Nah, jadi memang negara kita itu kaya akan budaya, ya kan? Benar, berbagai ya beragam inilah bahasa juga banyak ya, beribu-ribu pulau. Kemarin kan Mas Andi datang ke kampung saya kan, nih bahasa apa ini ngomong apa ya kan, seru, itu dia gitu. Jadi kita punya wawasan benar. lagi gitu loh. Jadi, lebih melebar wawasannya ya. Karena emang sebenarnya kita kalau nanti ada kesempatan, terutama juga kita ada rezeki, boleh tuh mas kita explore ke area-area yang lebih jauh. Betul. Kalau bisa nanti kita bisa sampai nyebrang pulau lah. Insya Allah. Mungkin kita bisa ke Pulau Bali gitu kan, kita bisa ke Bali. Kita ini tujuan kita ke Bali itu bukan buat wisata ya mas. Tapi kita pengen ke Trunyan. Desa Trunyan. Itu kalau nggak salah di Kintamani tuh ya. Oh saya belum tahu itu di Kintamani, cuman saya pernah dengar sekilas itu namanya Trunyan. Desa Trunyan ya. Buat saya itu Trunyan itu apa? Asik gitu. Artinya apa tuh kalau yang mas tangkap tuh Trunyan tuh apa? Jujur saya nggak tahu Trunyan itu apa, cuman saya sempat waktu posisi udah lama juga sih. Jadi saya tidur, saya itu datang ke Trunyan mas. Jadi ada tempat di mana pemakaman itu taruhnya itu di pohon-pohon. Mayatnya taruhnya di bawah pohon. Diletakkan di pohon, cuman nggak ada bau-bau bangkai atau gimana, tapi wangi. Karena di situ ada pohon yang besar, itu namanya pohon Trunyan kalau nggak salah ya. Jadi itu yang kayak apa ya? Dia menyedot bau tak sedapnya itu. Jadi apa ya, kayak dia lebih menetralisir sih. Saya di dalam mimpi itu saya nanya sama ada sosok bapak-bapak pakai baju itu seperti adat Bali. Ya, adat Bali. Pak, ini saya di mana? Kamu lagi di Trunyan. Oh, desa Trunyan. Nah, pas saya kaget saya bangun. Saya bangun, saya nanya dong sama bapak saya, Pak, Trunyan itu apa? Ada di Bali. Mau ke sana ada duit. Sedangkan saya aja kan orang nggak punya kan. Loh, Trunyan itu apa? Emang kamu lihatnya kayak gimana? Tadi tidur ngimpi begini-gini, saya ceritakan sama bapak saya. Ya udah, mungkin kalau memang kamu ada rezeki kamu harus ke sana. Nanti lah insya Allah ya. Kalau kita ada rezeki, ada kesehatan, kita terbang ke Pulau Dewata Bali. Bukan berarti kita mau liburan ke Bali ya. Kita dua-duanya liburan boleh, terus juga kita malamnya bikin konten ya. Jadi Desa Trunyan itu dulu saya pernah ke sana tuh mas. Jadi tapi saya nggak nyebrang ke itunya Desa Trunyannya. Jadi saya di resort di apa sih kayak tempat wisata namanya Toya de Fascia kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh tempat kayak pemandian air panas, ada resto, ada kayak apa sih namanya itu spiral itu kayak waterboom gitu. Nah kalau kita melihat dari seberangnya itu kan dikelilingi oleh danau Kintamani itu ya. Nah Desa Trunyan itu kalau kita mau ke Desa Trunyan kita melalui danau tuh akses tuh naik speedboat atau perahu lah ke sana. Nah waktu itu saya memang pengen ke sana.
Tapi karena waktunya tuh saya sampai Kintamani sudah jam 3:30 sore tuh. Jadi kalau kita nyebrangi kayaknya kan udah gelap ya. Iya. Nah gitu. Sebenarnya saya juga tertarik tuh pengen ke sana karena saya banyak lihat liputan tuh. Iya, saya jujur, saya tempat-tempat yang ibarat kata kita datangin ya, saya masih berpikiran itu Trunyan. Bahkan saya punya pikiran gini loh, apa nanti pas gua kalau udah nikah aja bulan madu ke Bali. Bukan berarti bulan madu ke Bali mau ngapain, tapi saya penasaran ya loh, karena kan ya saya juga ya nggak mungkin juga lah namanya menikah terus bulan madu ke sana, apalagi kan ya maaf aja yang kerja juga calon saya gitu Mas, bukan saya, sedangkan saya kan cuma seorang ojek gitu. Yang saat ini berjuang mati-matian ya pasangan saya gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau pasangan itu memang harus saling melengkapi maksudnya. Yang penting keduanya bisa saling support, ya kan? Ya nggak ada salahnya kita juga kata bahagia dan menuju masa depan bersama gitu. Cuman ya kadang saya ada bencinya juga Mas sama perempuan ini. Memang benar kata Mas Andi, perempuan itu nggak pernah mau mengakuin kesalahannya, pengennya bener terus gitu. Dia lagi curhat. Enggak. Jadi gini, ya, saya punya pasangan, oke lah ibarat kata dia memang jauh posisinya di luar negeri sana ya kan. Cuman ya itu dia selalu orangnya itu gimana ya, cemburuan gitu. Ya mungkin lah, karena kan LDR ya kalau dibilang ya, karena wanita itu kan sifatnya lebih ke perasaan. Kalau cowok kan pakai logika gitu ya. Ya, tapi kan selama ini saya jalan kemana-mana aja ngojek malamnya sama Mas Andi, dan sama Mas Andi pun saya explore gitu loh. Nggak berbuat apa-apa. Ya mungkin dia menunjukkan kalau dia itu sangat sayang atau enggak, gini loh Mas, dia ini pengennya lu jangan gua terus dong yang WA atau gua yang nelpon sekali-kali lu. Saya kan bukan kayak anak ABG Mas. Ya tapi harus saling ini dong, saling melengkapi dong. Ya, jadi kayak feedback itu kan cewek juga sebenarnya kan lebih butuh diperhatikan gitu, asik. Saya lebih fokus kepada tante K. Saya kayak orang betul nih kalau. Saya lebih fokus ke tante K. Tante K ya sebenarnya saya minta maaf lah ya. Harus balance aja sih, harus balance. Jadi pada ya memang harus saling ini sih ya, saling mendahulukan gitu ya, gitu. Nah, jadi kalau bicara tadi kita bicara Desa Trunyan, ya semoga aja ya dalam waktu dekat kita bisa punya rezeki lebih, punya kesehatan, kita bisa terbang. Sekarang kita udah bisa terbang kok, udah perkara gampang ya. Tinggal antigennya kita bisa cus. Apalagi udah ada kartu vaksin ya. Iya, kalau udah ada vaksin udah aman. Masanya udah vaksin ya udah ya? Alhamdulillah sudah. Udah 1 kali atau 2 kali? Dan 2 kalinya nanti bulan 11. Oke, kalau saya baru kemarin yang kedua. Oke, jadi kemarin kita kemarin sudah membahas di makam keramat itu ya, daerah Cikeas ya. Iya. Terus kemarin juga kita ada sempat review di mana tuh? Yang daerah Ciater itu ya, apa rumah konveksi ya, bekas konveksi ya, bekas pabrik konveksi itu ya, Ciater ya, Tangsel. Oh iya, Tangsel. Nah itu lokasinya luar biasa tuh ya, Mas Ageng ya. Wah itu auranya luar biasa Mas. Di situ berbagai siluman banyak. Kalau sepenglihatan saya itu di situ ada siluman tengkorak, siluman babi, siluman ular, sama siluman kuda. Itu di situ yang saya lihat. Banyak tuh ya situ sosok siluman ya. Makanya di situ kan saya bilang sama Mas Andi, oke kita expose, cuman jangan terlalu lama-lama ya. Karena yang saya takutkan setiap kita bikin konten di tempat-tempat yang ada silumannya ya bahaya buat tim gitu loh. Karena dia orang negatif ya. Benar. Oke, kemarin waktu itu kita juga sempat ini ya berkenalan sama ayahandanya Mas Ageng ya, Pak Eko ya. Nah itu sebenarnya kita pinginnya tuh pulangnya esok harinya lagi ya. Betul. Biar satu malam tuh kita explore lagi. Memang luar biasa banget ya, banyak lokasi yang memang lokasi banyak, cuman cerita ya. Ya saya juga nggak menyalahi atau gimana ya, karena kan Mas Andi juga punya keluarga dan orang tua saya juga merelakan gitu, walaupun berat berpisah dengan anaknya gitu. Cuma satu malam sih soalnya. Ya insya Allah next kalau memang ada rezeki pasti kita kesana lagi. Siap, pokoknya kita akan explore lagi ya. Semoga dalam waktu dekat ya Mas Ageng ya. Kita ke Tuk Jimat tuh ya. Pasti. Tuk Jimat itu
seru tuh kayaknya tuh. Benar. Jadi tadi apa tempat pembuangan jimat-jimat gitu. Iya. Tempat pembuangan jimat-jimat. Kalau memang ada teman-teman yang mau ke sana, walaupun teman-teman itu nggak bisa melihat, di situ saya yakin 100% menampilkan bakalan menampilkan yang namanya jimat-jimat itu berterbangan dengan sendirinya gitu ya. Iya. Bahkan orang yang biasa aja bisa Orang melihat. awam pun bisa, Mas. Seperti Mas Andi pun bisa melihat itu pada berterbangan jimat-jimat. Nah, Makanya itu dijuluki dia tuk jimat. pada saat dia terbang tuh kalau kita ambil bisa. Nggak sembarangan. Oh. Jadi kalau memang dia jodoh, nggak perlu Mas Andi samperin. Nyamperin sendiri. Dia bakalan nyamper sendiri. Tapi kalau memang nggak jodoh, Mas Andi kejar, dia bakalan terbang. Oke. Jadi kayak senang gitu. jodoh-jodohan juga ya. Iya. Jadi bentuknya kayak kunang-kunang, Mas. Pernah lihat Iya, binatang kunang-kunang? nyala-nyala Iya, gitu ya, nyala. hijau-hijau Cuman gitu ya. kalau kunang-kunang kan kecil segini. Iya. Itu dia besar, Mas, segini-gini. Oh, setelapak gitu. Telapak tangan, benar-benar besar. Waktu saya belum tahu, pertama saya diajak ke sana sama ayah saya. Itu saya kira itu penampakan. Itu tetangga sebelah kok berisik ya? Bisa saya lihat ya tetangga sebelah? Sorry ya. Ini lagi on cam nih. Soalnya bocor. Waktu saya belum tahu, saya diajak sama ayah saya ke situ. Sekitar jam 1 malam saya diajak. Saya sampai ngomong, "Pak, itu apa?" Terbang-terbang. Iya, coba nyala-nyala. kamu lihat. Ya, saya pikir itu kunang-kunang, tapi masa iya kunang-kunang ada yang sebesar telapak tangan, ada yang sebesar sendal jepit kan? Saya bilang, oh ini pantesan yang dinamanya tuk jimat. Itu adanya dekat apa lereng Gunung Slamet juga atau Itu beda? pas di bawah, Mas. Jadi pas kita turun di tuk jimat itu, ada 2 pohon beringin. Iya. Itu usianya bisa dikatakan udah ratusan tahun. Ratusan tahun. Ya. Mas Andi masih ingat yang waktu kita di makam Mbah Mayakerti kan ada pohon beringin. Mungkin di tuk jimat itu usianya lebih tua dibanding yang di Mbah Mayakerti. Oke. Nah itu kalau dari lokasi Sunan Mbah Mayakerti ke Tuk Jimat itu jauh nggak? Enggak, itu kalau perjalanan memakai kendaraan motor itu kurang lebih 10 menit atau 5 menit. Oh deket. Jadi kalau makam Mbah Mayakerti kan kita pasar belok kanan. Iya. Kalau tuk jimatnya itu belok kiri, pas turunan. Oh iya. Itu nggak jauh. Iya. Cuman ya aksesnya. Cuman karena kemarin habis hujan dan jalannya pun dia belum aspal, masih tanah. Oke, masih tanah gitu ya. Nah, Oke. Dan di situ biasanya orang-orang datang, mungkin orang-orang yang punya kemampuan di bidang itu kali Mas Ageng ya? ya sebenarnya sih banyak, Mas. Banyak ya? Banyak orang-orang yang ibarat kata itu dia saya bilang lagi kepercayaan. Kepercayaan mereka mintanya dan ikhtiarnya itu seperti apa gitu. Karena memang di sana itu banyak orang-orang yang ini ya mempunyai kemampuan di bidang spiritual ya Mas ya. Iya. Dan bahkan waktu kita pertama datang ke rumah Mas Ageng tuh ayahanda tuh ada teman katanya, sahabatnya tiba-tiba sakit. Itu sakit apa tuh Mas Ageng? Ya kalau di kampung saya itu masih banyak, Mas. Jadi benci sama orang, nggak berani lewat depan tapi lewat belakang. Main halus dia berarti ya. Iya. Ini yang bahaya nih. Nah yang seperti itu, jadi di kampung saya itu masih banyak. Makanya kan kenapa ibarat kata kemarin begitu kita sampai di kota Tegal, orang tua saya langsung mengajak saya sama Mas Andi ke makam Mbah Mayakerti. Jadi mitosnya itu Mbah Mayakerti itu sesepuh. Sesepuh di Kabupaten Tegal dan penyebar agama Islam di sana. Ya. Jadi insya Allah barang siapa, dan itu ada slogannya, barang siapa yang dari tempat mana, dari jauhnya mana datang ke rumah saya dulu, insya Allah saya bakalan lindungi. Wah amin. Makanya kan bapak saya langsung ajak ke itu ya apa makam Sunan Mbah Mayakerti ya. Ya karena kan kita nggak tahu namanya orang baik di depan, di belakangnya kita belum tahu gitu loh Mas. Ya karena memang juga satu kan memang kita ada wisata religi itu kan namanya kayak kita berziarah gitu ya. Karena ya memang kita itu kan memang budaya kita tuh suka gitu ya hal-hal budaya berziarah, apalagi tokoh-tokoh ulama zaman dulu gitu kan. Nah di sana itu kalau waktu saya masuk di area sana itu kiri kanan kan ini ya pemakaman gitu ya, itu luar biasa gelap tuh ya, nggak ada penerangan sama sekali itu Mas Ageng ya. Dan itu saya beranggapan gini, ini kalau orang biasa nggak mungkin berani.
Bener kalau Mas Andi berani di situ, misalkan ditinggal gitu semalaman gitu. Saya dikasih uang berapapun juga saya nggak mau angkat tangan. Saya 3 hari di situ, Mas. Waduh. Ya itu kan mungkin sekarang kan mungkin ya karena orang-orang yang punya kemampuan pasti hal-hal seperti itu kan yang itu ya maksudnya kayak pembelajaran seperti itu Mas Ageng ya. Iya benar, jadi kita selain apa namanya pondok pesantren di tempat pesantren. Iya. Ada tempat-tempatnya kita pondok pesantren sendiri gitu. Betul. Karena emang kalau dunia gaib itu pingin memahami hal gaib pasti pingin kayak apa ritualnya tuh atau kayak step by step itu pingin ke tempat-tempat yang mempunyai aura misterinya kuat gitu Mas Ageng. Iya. Kayak misalkan dia mau apa sih mau apa ya namanya menggali ilmu lah ya. Benar. Seperti itu kata-katanya ya. Iya. Jadi emang kalau orang-orang yang penakut kayaknya maksudnya susah ya. Susah. Iya. Ya contohnya seperti saya ralat lagi ya. Banyak orang yang bilang katanya malam Jumat malamnya makhluk gaib pada bergentayangan. Banyak yang bilang begitu. Serem gitu ya. Iya, serem, angker atau apa. Kalau saya bilang itu malah hoak. Enggak ya, enggak benar ya. Kenapa saya bilang hoak? Malam Jumat itu justru hari Jumat itu hari yang bagus. Hari yang Sakral, mulia ya. Mulia. Iya. Nah, sebenarnya malam Jumat itu bukan pada bergentayangan, Mas. Kalau Mas Andi mau tahu. Iya. Jadi malam Jumat ahli kubur itu pada pulang bukan untuk bergentayangan, tapi dia melihat pulang ke rumah. Dia melihat. Dulunya, ya. Nah, keluarganya ini mendoakan nggak? Iya. Membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Iya. Kalau beliau pihak keluarga membacakan ayat suci Al-Qur'an, beliau senang, Mas. gitu ya. Tapi kalau beliau nggak mendoakan malah asik-asikan main handphone atau happy-happy, beliau balik ke kuburan nangis, Mas. Iya, sedih gitu. Nangis ya Allah, kok gua mati aja Ya udah kayak didoain anak gitu. atau keluarga Iya. gitu ya. Saya juga ya jujur Mas, saya bukannya seagama atau gimana ya. Saya belajar lagi dari pengalaman karena saya selalu sharing kepada orang tua gitu. Saya awalnya nggak tahu, Pak, malam Jumat disuruh sama bapak saya, nih beli rokok waktu kecil. Enggak, serem, takut. Ada setan gentayangan malam Jumat gini-gini. Lama-lama kelamaan diceramain lah sama dikasih pengarahan sama ayah saya kan. Begini gini. Katanya kalau malam Jumat itu bukan gentayangan, tapi yang ahli kubur itu pada pulang. Ya. Menengoki lah. Menengok gitu anak cucunya gitu loh, mendoakan enggak? Kalau memang mendoakan, insya Allah Mas, surga itu terbuka untuk keluarga kita yang udah almarhum. Ya karena kalau almarhum itu pasti nggak butuh ini ya, nggak butuh apa-apa ya, butuhnya doa dari anak yang soleh atau soleha dan juga keluarga gitu ya. Benar banget. Ya karena memang kalau orang yang sudah meninggal itu ya memang lebih butuhnya ya doa gitu ya. Iya. Benar. Nah itu jadi untuk sahabat misteri di manapun nih yang misalkan ada sanak keluarganya yang sudah Nggak usah takut mendahului lah gitu malam ya. Jumat. Kalau bisa dibaca Doa. ya apa yasin gitu ya. Kalau Atau bisa bikin ya, pengajian gitu ya. kalau saya pribadi ya Mas, Ya. saya jarang malam mendoakan Yasin Mas. Oh gitu. Saya lebih senang mendoakan Lailatul Qadar. Oh Lailatul Qadar. Qadar. Iya, karena kan itu artinya terang bulan. Oke. Jadi di sana itu di alam baka di kuburan itu keluarga kita yang udah di sana terang benderang. Lailatul Qadar tuh kayak puasa ya, Iya, kayak malam Lailatul puasa Qadar. tuh mau mendekati hari apa 14 hari Iya, puasa ya 10 setelah hari, 10 hari ya. 10 hari mau Lebaran ya. iya. Oke. Jadi- Nah, itu luar biasa tuh apakah rumahnya itu ya Benar. Mas Ageng ya? Oke. Jadi nanti next kita akan mereview ke mana lagi Mas Ageng dalam waktu dekat, kira-kira ada gambaran Ya, lokasi apa insya yang Allah ini ya paling saya dapat kabar dan info dari teman atau rekan-rekan saya yang Ya. ojek ya. Ya. Karena kan saya juga dapat selama ini dapat info info dari dia. teman-teman ya. Ya kalau memang teman-teman ada yang tempat-tempat angker atau Ya. yang dibilang horor, bisa ditulis. Tulis gitu dalam di kolom komentar nih, iya. misalkan sahabat misteri ada rekomendasi nih tempat Benar. angker di mana, tinggal ditulis aja. Dan pengen tahu sejarahnya itu Gitu. seperti Misalkan, apa. Mas ya. Ageng, tempat aku lokasinya angker nih gitu kan. Insya Allah kita Rumah aku nomor 14 loh. ya, Kan insya bisa Allah jadi kan bakalan- kita nggak tahu kan. kita bakalan datengin ya kan. Iya, pokoknya sih kita ini ya kita pingin Yang penting jangan lupa ada
Kopi. Ya. Enggak. Kopi ireng ya. Bercanda. Enggak, jadi intinya sih kita pingin ini aja ya. Pingin juga teman-teman sahabat tuh kayak berpartisipasi ya sama kita nih kalau ya, memang punya. Barangkali ada yang mau minta gabung ya kan. Ya boleh. Ya, kan? Entah cowok, entah cewek gitu. Kalau mau tua mau muda nggak masalah. Mau ikut nih, penasaran nih sama hal-hal horor, ya boleh. Tinggal di komen aja gitu ya. Dan kita ini loh welcome loh dengan siapa aja ya. Tapi selama ini yang saya alamin jalan sama Mas Andi ya, itu benar-benar nyaman dan ketemunya itu pun apa namanya makhluk-makhluk yang positif gitu Mas. Oke. Saya kemarin diundang sama ekspedisi malam. Wah, siapa tuh ekspedisi malam? Jadi sempet kan gue ngomongnya. Ada yang apa namanya kameramennya Mas Ben. Itu kita itu di situ dapat gangguan-gangguan Mas. Wah, karena nah kalau memang Mas Andi belum review di tempat itu boleh. Di mana itu? Di mana? Itu tempatnya ada di daerah Jakarta Timur. Oke, namanya apa? Ya saya nggak bisa sebutkan nama jalannya karena saya dapat informasi dari warga sekitar katanya nggak boleh diekspos. Tapi rumahnya di situ saya masih tahu, alamat dan jalannya saya masih tahu. Itu rumah itu bekas rumah hasil pesugihan. Dan satu keluarga itu di situ mati hangus terbakar. Wow, jadi sate dong ya. Makanya kemarin saya diajak dijadiin bintang tamu di ekspedisi malam. Itu di situ banyak sekali gangguan-gangguan. Jadi kalau saya tanya nih Mas Ageng nih, lebih happy jalan sama saya atau sama ekspedisi malam? Ini jujur loh, gue pengen jujur nih. Nggak boleh begitu. Gue pengen jujur nih. Kalau saya sih, kalau kayak gitu sama gitu loh. Cuman mungkin karena baru saya sekali jalan dengan ekspedisi malam karena dapat gangguan-gangguan seperti itu gitu loh. Dan ya insya Allah mungkin kedepannya nggak ada gangguan-gangguan seperti itu. Ini orangnya udah senyum aja di samping kita nih orangnya nih, kameramennya nih. Tuh kan. Ya, jadi kita info aja nih buat sahabat misteri yang suka nonton konten kita nih ya. Jadi kita itu ya kayak berpartneran juga sih sama si ekspedisi malam. Jadi ini kebetulan tim ini juga tim sahabat saya juga nih Mas Ageng. Ekspedisi malam jangan lupa subscribe juga. Ekspedisi malam. Dan ekspedisi malam tuh yang jangan lupa yang punya studio. Oh iya jangan lupa juga katanya yang punya studio. Tuh. Komplain ya kan? Terus Fauzi. Oke, jadi tadi kita lupa info. Kita bertiga lagi collab ini. Iya, kita ini lagi numpang lah ya. Nih. Ada 4 malah. Ada 4. Kode the channel. Oke. Jadi kalau kode the channel nih bidangnya apa nih? Kan kalau kita horor nih. Kode D ini manajer saya Mas. Jadi kan saya bilang waktu dia ke Tegal kan ada Kode D ya kan. Di mana ada saya ya pasti ada Kode D. Dia itu kata manajer gitu. Ini ya bisa dibilang juga tim kreatif ya, atau FD. Kalau studio TV kayak gini-gini. Iya benar. Tapi sayangnya setiap kita podcast kameramen nggak pernah hadir ya Mas. Mungkin di lain waktu. Nah itu yang kameramen kita juga ada namanya Mas Dedi tuh, Kang Dedi loh. Dia orangnya jempolan lah pokoknya. Playboy. Itu luar biasa. Kalau orang Jawa bilang Arjuna Ireng. Begitu udah 4 kali menikah. Wow. Jadi luar biasa tuh ya. Kita kalau ngomong lu baru sekali nikah, dia udah 4 kali loh. Siapa Sanwani siapa tuh? Nggak kenal. Ya, jadi ini kita lagi numpang di studionya Tatu nih ya. Iya. Nah ini yang punya itu Restu Fauzi. Jangan lupa juga tuh di tengokin. Banyak channel-channel yang berfaedah ya. Iya, dia lebih ke ini ya kayak apa sih, kayak dia mengundang narasumber terus dia sharing itu seru tuh ya. Nah kayak kita nih salah satunya nih, kita lagi bikin podcast lah ya gitu. Nanti ya sementara kita numpang dulu ya Mas. apa kita memang harus bersinergi dengan orang-orang yang punya hobi yang sama gitu ya nggak? Berbagi itu ya pengalaman, berbagi ilmu juga sebenarnya. Oke, jadi keren banget ya, kita sudah menelusuri area-area yang katanya horor ya. Iya. Nah, jadi
kata juga sih kita ada tempat rekomendasi itu di daerah Cakung tuh Mas Ageng. Kan kemarin kita ada narasumber juga, jadi bukan narasumber ya, jadi lebih ke bintang tamu sih, namanya Cang Edo. Nah, dia besokannya tuh info tuh ke saya tuh kalau dia ada tempat dan lokasi itu luar biasa angker, banyak siluman di sana. Wow. Ya, jadi itu lokasi itu kayak bekas gudang gitu sih. Sekarang sudah terbengkalai, sudah. Jadi pergudangan gitu. Pergudangan, karena mungkin daerah Cakung itu ya dekat-dekat yang arah mau ke pelabuhan kali ya. Pasti kan itu banyak gudang-gudang. Ya memang kalau setahu saya yang namanya pergudangan pasti kenapa banyak siluman karena dari awalnya itu yang punya gudang kebanyakan mencari uangnya dengan cara yang nggak benar gitu loh Mas. Ya, seperti apa tuh? Ya contohnya waktu kita ekspos di konveksi yang di Tangerang daerah Ciater, kan banyak siluman-siluman karena ya kayak gitu loh. Karena ya maaf aja orang buat berhasil dari nol sampai sukses, wow bisa dikatakan itu butuh tahapan dan waktu yang lama, proses yang lama. Tapi kalau orang yang pengen instan dan pengen cepet, dia bakalan nyimpang jalan pintas dengan yang tapi kan kita belum pernah gitu review ke mana daerah Cakung gitu ya. Insya Allah aja apa yang saya omongin itu nggak benar. Mungkin itu memang gudang hasil jeripaya dengan cari yang benar gitu. Oke, nanti semoga kalau kita ada kesempatan kita mau coba review. Terus juga ada juga tuh yang bilang ada lokasi di daerah Cawang tuh Mas Agam. Cawang. Nah, Cawang tuh deket ini ya, yang lampu merah tuh. Itu juga ada tuh. Dia juga kalau bisa dibilang kayak bekas pabrik atau bekas gudang gitu Mas Agam. Itu udah terbengkalai itu. Mungkin kalau orang-orang suka lalui akses itu pasti tahu tuh. Di bawah adanya. Cawang atas tuh. Nah, kalau saya dapat rekomendasi dari Kodede itu di daerah Kemayoran. Oke, Kemayoran juga boleh itu di terowongannya yang belum lama itu sampai banjir, bisa dikatakan banjirnya sampai 6 meter. Wih, 6 meter? Iya. Itu ada apa? Maksudnya ada mitos apa di situ? Iya. Makhluk apa yang unik di sana? Ya saya memang belum tahu tempatnya di mana, lokasinya di mana, hanya saya dapat cerita dari Kodede aja. Dia bilang, "Gang ada di daerah Kemayoran itu yang arah menuju ke Gunung Sahari." Oke, yang di underpass gitu. Iya, benar di underpass. Cuman saya belum datang ke situ dan belum saya lihat survei bentuk dan model-modelnya itu seperti apa. Saya jadi belum bisa mengatakan. Gitu. Iya, belum bisa bilang ini saya belum bisa. Karena saya belum lihat lokasinya gitu. Ya, tapi ini ya, buat sahabat misteri ini ya, ini kan si Mas Agil ini sebenarnya orangnya luar biasa keren juga loh, karena pada saat kita ke lokasi yang memang kita belum pernah tahu nih ini dalamnya seperti apa atau gimana. Nah, dia ini bisa tahu nih, wah ini di dalam makamnya ada sumur nih. Ya mungkin kebenaran kali Mas. Tiba-tiba memang kita masuki area itu ya memang betul ada sumur. Ya, mungkin ada kebenaran aja. Ya, mungkin Mas Agam bisa komunikasi dulu kali ya. Di sini ada apa sih gitu ya. Mungkin gitu kali Mas Agam ya. SMS dulu lah, WA dulu ke penunggu situ kan. Iya, bisa jadi tuh. Atau video call ya kan. Wah, itu keren tuh. Jadi memang semua itu kan ya yang namanya manusia itu kan pasti punya sifat dan pemikiran berbeda-beda gitu Mas. Ya ada yang dikasih kelebihan, ada yang dikasih kekurangan ya. Karena ya itu dia balik lagi kalau semua itu bisa kita lakukan asal diasah gitu ya. Satu diasah dan kedua ya kita benar-benar konsentrasi udah. Tujuan kita cuma fokus diri kita sama yang maha kuasa udah gitu aja ya, insya Allah apa yang kita mau pasti tercapai gitu. Ya penting kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, semua sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau melangkah juga kita harus berserah diri ya agar diberikan kelancaran, keberhasilan, ya kan? Seperti kita juga kalau kita sebelum jalan, kita sebelum review, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan terutama keselamatan, diberikan kelancaran, diberikan hasil terbaik, ya kan? Biar bisa menjadi ini ya, berbagi cerita dengan sahabat misteri dimanapun berada nih. Dan nggak ada godaan-godaan apalah. Ya kan biasanya kalau bikin konten horor tuh pulang katanya orang, wih ngeri ntar diikutin. Bener nggak teman? Bener ya? Benar. Itu kemungkinan bisa terjadi hal itu ya? Bisa. Kalau memang ibarat kata ya satu kita datang ke tempat itu kita nggak izin. Betul.
Yang kedua, ke tempat itu petakilan kalau orang Jawa bilang. Nggak punya sopan santun lah ya. Ada etika ya. Bisa dikatakan ya seperti itu. Jadi jangankan setan, orang takabur aja marah juga itu nggak ya. boleh ya, takabur ya. Jangankan setan, orang aja marah ya kan, lu datang ke rumah gue petakilan banget. Makanya, kan? Makanya dimanapun kita berada harus kita menjaga sikap. Santai lah, santai. Ya karena kita kan nggak tahu ya, namanya makhluk gaib itu kan memang di mana-mana pasti ada ya Mas Ageng ya. Dia bisa melihat kita belum tentu bisa melihat dia. Betul. Hanya yang bisa melihat dia hanya orang-orang tertentu yang aja. Yang punya kemampuan di bidang itu lah ya. Iya, benar. Oke, jadi kita bicara tentang misteri ini, memang misteri itu nggak ada habisnya kalau kita mau bahas ya Mas Ageng ya. Benar. Apalagi di sekitar kita juga pasti banyak ya, kayak di Jakarta aja tuh banyak juga ya tempat-tempat yang memang punya cerita. Dan kita pun kebanyakan kan kita ke lokasi daerah Jakarta Timur. Kita belum ke daerah barat, kita belum ke daerah utara, ke pusat. Betul. Ya mungkin karena di timur masih banyak dan belum habis, makanya kita terus telusuri. Nanti setelah habis baru kita lari ke daerah Jakarta Barat. Boleh. Memang apalagi utara juga bagus tuh ya. Yang apa sih? Saya pernah dulu kerja di pelabuhan, Mas. Saya kerja di pelabuhan itu tahun 2009. Iya. Dan 2010 itu terjadinya bentrok makam Mbah Priok sama Satpol PP. Oh ya dulu ya, betul. Itu ada beritanya lumayan ramai juga tuh. Sampai sekarang itu masih banyak yang namanya penampakan berbaju Satpol PP. Oh gitu? Itu masih banyak sampai karena sekarang. Itu mungkin dulu ada bentrokan ya, yang menimbulkan korban benar banget. Oke, jadi terkadang gitu ya, makhluk gaib itu ada kejadian di lokasi itu, terus tiba-tiba residual energinya itu yang menggambarkan sosok seperti itu ya Mas Ageng. Itu memang di area utara memang ada juga tuh yang di makam Bang Pitung ya, itu juga ada tuh ya. Rumah si Pitung. Rumah si Pitung ya. Itu juga ada juga cerita sejarahnya tuh Mas Ageng ya. Ada. Kapan-kapan boleh tuh kita ke sana? Boleh kalau memang kita mau review. Boleh. Nantilah kita. Iya. Boleh. Iya. Jadi memang di Jakarta itu masih banyak ya, nggak habis ya kalau kita mau explore ya. Iya. Kalau cerita gaib-gaib nggak bakalan habis sampai kapan, Mas. Jadi kita nanti akan coba kemana dalam waktu dekat, Mas Ageng? Ya mungkin yang tadi Mas Andi katakan, kita mau datang ke Cakung atau ke Cawang atau yang rekomendasikan ke daerah Kemayoran, kita juga nggak masalah gitu loh. Ya barangkali teman-teman ada juga rekomendasi yang tempat lain kan, kita juga bisa datengin. Yang penting ya itu dia, jangan lupa kopi hitam. Kopi ireng. Enggak. Ya. Yang penting kita bisa datengin dulu lah. Enggak, kita hanya ini aja kok. Kita hanya intermezzo aja. Benar. Ya. Biasanya kan ada nih orang pendatang ya kan. Ini tempat angker, gue nggak tahu dulunya apa. Barangkali mau tahu. Hubungin aja di kolom komentar nanti. Itu juga Insya Allah kita bisa bantu lah. Sebenarnya banyak loh Mas Ageng. Ini sahabat-sahabat kita juga ada yang bilang, "Di tempat gue nih serem, datang dong," gitu. Ada juga, karena kan di story WA saya itu juga saya posting nih kalau saya habis nge-review di mana. Nah, saya suka posting gitu kan. Nah, sekarang teman-teman tuh pada komen, datang dong ke sini gitu. Terkadang kita bingung juga mau kemana dulu nih yang harus kita kunjungi, karena kan kita bicara tim ya. Kalau tim kan kita harus punya kesepakatan yang, karena tim kita kan cuma 4 orang, nggak banyak cuma kameramen, Mas Andi, saya sama Ko Dede. Udah, kita cuma 4 orang aja. Tapi kan sekarang kita kemana-mana ada 2 tim sekarang. Ya itu dia, kita ketolongnya ada 2 tim ya kan. Ya cuman yang 2 tim itu kan, yang 1 tim lagi cuma 3 orang. Iya, rumpi lagi timnya. Rumpi lagi timnya. Tuh, kalau denger suara banci lu, nah itu orang itu. Jadi dia ini ada suara nggak ada wujud. Lebih serem kan? Ya, jadi nanti kita coba ya, kita mau ke Cakung kali ya. Insya Allah dalam waktu dekat. Rekomendasinya Cang Edo itu ya. Siap. Dan dia sih udah kasih izin, karena kalau di sana lokasi itu adalah temennya yang jaga, ya temennya. Jadi kita sudah kalau untuk izin kayaknya udah gampang bisa sih. Masuk ya. Betul. Nah, terkadang juga kita kendala dengan ini ya Mas Ageng ya. Harusnya ada lokasi yang bagus, tiba-tiba kita nggak bisa masuk gitu ya. Karena memang masalah izin ya.
Betul. Jadi karena sebenarnya kita ini bukan YouTuber tapi apa? Kutuber. Beda sama Mas Restu ini ya kan? Iya. Mas Restu memang udah YouTuber. Tapi kita on the way kok. Iya. Kita sesaat lagi. Insya Allah lah. Ya, kita mau proses dulu semua ya, semua Benar. proses. Yang kata Mas Ageng bilang kan, Iya. semua butuh proses step Kalau by kata step. ayah saya bilangnya gimana? Yang penting Apa ya? yang- Kompak. Nah, kompak dan ulas. kalau yang sebelah tuh Fokus. Hancur. jadi seru ya, jadi kita lagi kumpul juga nih. Kita lagi kumpul sama ekspedisi malam nih, tetangga Ekspedisi sebelah. Malam dan Mas Restu juga. Pokoknya jangan lupa pada di subscribe aja channelnya Andi Winata, Ekspedisi Malam dan Restu Fauzi. Oke, jadi kita nih ada 3 tim ya Mas Ageng ya. 3 tim. Cuman kalau Mas Restu ini belum berani dia. Banci ini satu. Kalau Mas Restu ini belum berani dia Mas buat ngikut gitu. Oh, Nanti kita ajak. Ajak, Nanti Pak. kita ajak. Iya Mas Restu enggak. Nanti dia akan kita Dia ini suka demennya cuma ngepo-ngepoin kita aja gitu loh Mas. Gimana tempatnya kemarin serem gak gini-gini. Tapi kalau kita ajak, Iya. dia bilang nggak berani gua. Berani nggak kepoin Tante K Atau Mr. Poci? nah Mr. Poci. Berani nggak? Nah, kenapa lo nggak bisa jalan tapi lompat-lompat? Emang lo Kepoin kodok? dong. Iya kan? Nah, nanti kita akan ajak nih Iya, si pasti. Restu nih. Sekali-kali kita uji nyali di sana. Betul. Kita Ya tinggalin ya. nggak usah uji nyali ya. Minimal kita ajak ke tempat yang horor lah ya. Benar. Tapi katanya habis maghrib Mas. Mana ada emang? Kayak mau yasinan sama tahlilan Nggak, kan habis emang- maghrib. Emang mau ini ke mall abis maghrib? Emang kalau abis maghrib gaib-gaib udah pernah nongol Mas Ageng? Ya belum lah. Belum ya? Bencong aja masih pada dana. Lo jangan ngomong-ngomong. Ya seenggak-enggaknya kita berangkat itu dari rumah itu jam 12. Nah, jangan ngomong bencong nih, sebelah kiri Mas Ageng ada bencong nih. Ya jadi seru ya kalau kita ngumpul tuh ya ada canda tawanya Benar. juga gitu loh. Tapi Asik memang lah, asik. kita sih sebenarnya lebih ke happy aja ya. Iya. Kalau ibarat kata ya semoga aja dengan kita buat konten horor, teman-teman sahabat misteri bisa suka ya menonton ya. Benar. Dan juga bisa bantu share juga nih ke teman-teman yang lain atau ke komunitasnya teman-teman gitu ya. Kita sih selalu minta support ya, seperti Benar. subscriber dan juga share gitu ya. Dan kita juga bisa nambah keluarga gitu loh Mas. Betul, Jadi misalkan betul. ada lokasi lain, kita datengin, kita bisa bertemu sama orang Kenalan baru. juga, bisa kenal, Iya, bisa silaturahmi kenal, gitu ya. silaturahmi, bisa jadi keluarga, saudara Iya, gitu. iya. Karena kan silaturahmi itu adalah menyambung Memperbanyak rezeki. rezeki, Iya. menyambung juga persahabatan atau persaudaraan. Gue kayak orang bener ya. Gua tadi pas podcast ada yang mau rekamin nggak? Ini ada sebelah tuh ya, ada yang rekamin nggak? Emang sih lu siapa? Lo jadi kombuser? Ya siapa tahu kita dipanggil ya kan sama Mas Dedi ya kan. Ya bisa Kalau kata nanti. Mas Restu sama Mas Dedi ditunggu nih ya. Nanti kapan. kita kirim email ya. Iya. Oke, semoga aja lah Mas. Nanti kita berkarya Kita dulu aja. bertiga ya kan Iya. kita datang ke studionya Mas Dedi Betul, ya kan. betul. Jadi nggak tiap malam minggu kita di tempatnya Mas Restu terus ya kan. Sekali-kali lah datang ke tempatnya Mas Dedi dan Nah ini didengar loh sama Mas Dedi loh. Ini Iya. Mas Dedi kalau menonton nih apa yang mau disampaikan ke Mas Dedi ini? ya bila perlu Mas Dedi saya ajak nanti Oke. kita explore ke tempat horor ya. Gitu loh. Wah. Boleh oke. lah. Betul. Jadi sebenarnya sih gini ya, kalau kita buat channel ini sebenarnya bukan buat gaya-gayaan ya Mas Ageng ya. Benar. Bukan gaya-gayaan sok berani atau Enggak, sok enggak. gimana, enggak. Nggak ada Kita yang- hanya pingin poinnya berbagi cerita, terus Mengulas juga sejarah. mengulas sejarah, dan kita punya hobi yang sama. Benar. Gitu ya. Kita ya cobalah berkarya pelan-pelan gitu ya. Jadi sebenarnya tuh memang kalau udah di dunia YouTube atau dunia cyber pasti kita ketemu orang yang sangat luas gitu Betul. ya. Jadi kayak Restu aja nih, kenapa bisa kenal Restu? Nah, ya itu dari YouTube juga dia komen tiba-tiba, ayo bikin podcast yuk. Iya. Nah akhirnya sekarang kita udah beberapa kali podcast di tempatnya Restu. Walaupun sementara numpang ya. Iya. Tapi Tapi orangnya baik banget loh dia. Pak, ya. alhamdulillah. Tanggal 25 katanya kita dipanggil. 23 apa 25 nih? 23 apa 25? Berapa? 25.
23 kan udah biasa. Oh, 25. Ini sekarang baru tanggal 11. Masih ada waktu. Habis kita diajak ke sini lagi, kita ajak dia ke tempat angker. Iya, bisa Ya. Bisa. Oke, jadi sebenarnya kita tuh memang senang banget ya kita ke lokasi angker. Terus kadang juga kita melihat penampakan yang aneh-aneh ya Mas Ageng ya. Enggak sih, bukan saya, tapi mungkin Mas Ageng ya, karena kan dia bisa gitu, melihat gitu. Lucu-lucu. Kayak gimana tuh? Lucunya kayak gimana Mas Ageng? Ya itu dia, ada yang jalannya merangkang, ada yang ngesot, ada yang ibarat kata ya paling ketawanya kalau ketemunya sama anak kecil aja gitu loh Mas. Kadang anak kecil manggil-manggil, ngajak main gitu. Nah, sebenarnya gini, kalau misalkan tuh Mas Ageng melihat sosok yang dia jalannya ngesot. Nah kenapa? Dia kok bisa ngesot gitu? Maksudnya meninggalnya kenapa? Kok bisa jadi seperti itu gitu? Iya mungkin karena kecelakaan, tertabrak atau kejepit alat, kan kita nggak tahu. Iya betul. Pokoknya intinya pada saat kejadian meninggalnya seperti apa, residual energinya seperti itu gitu Mas ya. Nah kayak waktu itu tuh yang ada di perumahan Terbengkalai, Mas Ageng dimasuki oleh wanita yang dulu katanya dia bekas gantung diri tuh Mas Ageng. Iya. Nah itu pantesan saya ajak komunikasi dia nggak bisa ngomong. Iya karena di situ dia lehernya dirinya itu dengan cara menggantungkan diri. Leher gitu. Mungkin ya dia mau berinteraksi pun susah buat mengucapkan kata-katanya gitu. Iya. Jadi memang seperti itu ya. Iya. Kalau memang waktu itu juga ada ini ya, ada wanita juga yang memang dia sebenarnya dia mau ngomong tapi dia nggak mau ngomong karena mungkin ada tekanan dari makhluk yang lain ya Mas Ageng. Oh yang waktu di makam itu ya. Karena dia nggak mau cerita gitu ya. Iya. Gitu ya. Benar. Karena di situ itu ibarat kata ada penjaganya lagi yang lebih tinggi gitu ya. Dia ilmunya lebih tinggi. Jadi lu nggak usah cerita. Powernya gitu ya. Jadi nggak manut aja gitu ya. Nurut jadi gitu. kayak dapat ancaman gitu. Pokoknya setiap ada orang kesini lu nggak usah cerita. Diem aja lu. Diem aja. Jadi kayak gitu. Oke, Mas Ageng, kita tidak berasa nih kita sudah 1 jam lebih. Kita berbincang-bincang tentang hal horor. Rumpi. Oke. Thank you banget ini sahabat misteri yang dimanapun berada telah menyaksikan konten kita malam ini ya. Pokoknya kita sih harap jangan pernah bosan untuk menonton konten kita ya Mas Ageng ya. Betul. Karena kita akan berbagi cerita horor. Yang suka horor silakan masuk konten ya, ikut gabung kita boleh. Benar, ya. Benar. Oke kalau gitu kita akhiri aja Mas Ageng ya malam ini ya. Oke sahabat misteri sampai ketemu lagi ya. Saya Andi Winata dan Ageng Wijaksono mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.